Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizky Ainun Mutia, mahasiswi dengan nomor induk 44200181 dari kelas 443F37. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Public Speaking di pertemuan 2 yang didoseni oleh Bapak Robi. Mengenai demam panggung, kita semua pasti pernah mengalami hal tersebut karena adanya sebuah tekanan psikis ketika kita berbicara di depan umum, entah karena rasa khawatir, bingung, dan tidak dapat berbicara secara tegas dan benar di depan umum. Dan ada beberapa tips dan trik agar demam panggung ini dapat diatasi pada semua orang yang melakukan public speaker di depan umum. Ada 6 tips, yaitu yang pertama, pernapasan dasar. Pernapasan ini pernapasan dasar, yaitu pernapasan seperti biasa, seperti kita melakukan senam dan setelah senam. Pernapasan dasar di sini dibagi menjadi 3 set, ya. Set yang pertama menarik nafas dan mengeluarkannya. Set yang kedua juga sama, tetapi di set yang terakhir yaitu ketika menarik nafas dan dikeluarkannya dengan menyebutkan kata H, seperti itu. Baik, akan saya contohkan saja. Pernapasan dasar set 1. Tarik nafas, buang. Set kedua, tarik nafas, buang. Dan set yang terakhir, tarik nafas, seperti itu ya. Itu adalah pernapasan dasar. Harus dilakukan sebelum kita melakukan public speaker di depan umum. Tips yang kedua yaitu pernapasan madya. Pernapasan madya hampir sama dengan kita melakukan suara atau melakukan olah kata dalam satu nafas. Hal ini berfungsi agar ketika kita menyampaikan sebuah gagasan atau menyampaikan sebuah kalimat, kita tidak terganggu oleh pernapasan kita sendiri. Makanya perlu diadakan pernapasan madya untuk mengolah pernapasan kita lebih panjang. Pernapasan madya ini dilakukan seperti ini. Kita menyebut kata oa oao dan sampai pernapasan kita terasa sampai ke perut dan kita tidak bisa mengeluarkan kata lagi. Ya, seperti itu. Akan saya contohkan seperti ini. Ya, seperti itu. Hampir sama dengan latihan olah suara. Tetapi yang membedakan dia tidak berirama dalam public speaker ini. Ya. Pernapasan madya dilakukan 3 set juga ya. Baik, kita mulai saja. Set yang pertama. Yang kedua. Dan set yang terakhir. Seperti itu ya, sampai kita tidak kuat menahan nafas kita. Baik, tips yang selanjutnya yaitu senam muka atau senam wajah. Hal ini berfungsi agar ketika kita menyampaikan sebuah kalimat, kita tidak merasa kaku, agar rahang-rahang kita dan bibir kita terasa renggang sehingga kita dapat mengucapkan kalimat dengan baik dan benar. Tidak seperti mengucapkan kata benar dan betul, tetapi menjadi benul. Ya, seperti itulah contohnya. Kita mungkin pernah mengalami hal tersebut. Nah, mari kita lakukan saja senam muka untuk menghadapi atau meminimalisir kesalahan tersebut. Senam muka yaitu kita menggerak-gerakkan bagian ini. Kita lakukan sekiranya 60 detik atau 40 sampai 60 detik ya, agar merasa rileks saja sampai merasa rileks. Baik, contohnya seperti ini.
Ya, contohnya seperti itu. Dan ada juga yang mencontohkan seperti raungan singa. Seperti itu ya. Nah, itu senam muka. Tips yang keempat yaitu vocalizing. Vocalizing adalah kita menyebutkan huruf hidup, yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Ya, dengan penyebutan ini kita akan terbiasa dan akan mudah menyebutkan beberapa kata yang terdapat huruf hidupnya. Ada 3 set juga. Yang pertama set lambat, yang kedua cepat, yang ketiga lebih cepat. Jadi semakin bertahap setnya semakin cepat, seperti itu. Baik, akan saya contohkan saja set yang pertama, set lambat. A, I, U, E, O. Itu set lambat. Baik, kita set yang kedua, set cepat. Lebih cepat dari set yang terakhir ya, yang ketiga tadi. Seperti ini. A, I, U, E, O. Seperti itu ya. Dan set yang terakhir lebih cepat dari set yang pertama dan set yang kedua, yaitu set lebih cepat. Pengucapannya jadi seperti ini. A, I, U, E, O. Ya, seperti itu. Oke. Tips yang kelima yaitu lip drill. Lip drill adalah penggerakan bibir kita agar terasa lebih baik ketika kita mengucapkan sebuah kata atau berbicara di depan umum ya. Hal ini juga meminimalisir segala kesalahan dalam melakukan public speaker. Langsung dimulai saja. Ada 3 set juga untuk lip drill. Yang pertama yaitu pendek, yang kedua panjang, yang ketiga lebih panjang. Kita mulai saja yang pendek. Dalam setiap set memiliki 3 partisi. Jadi seperti ini. Kedua, 3. Seperti itu. Itu set pendek. Yang kedua set panjang, lebih panjang dari set pendek. Pertama, kedua, ketiga. Seperti itu. Dan yang set terakhir lebih panjang. Ada 3 partisi juga ya. Baik, kita mulai saja. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Itu latihan untuk lip drill untuk supaya kita tidak kaku. Oke, yang terakhir yaitu olah emosi. Olah emosi ini merupakan kita mengekspresikan sebuah kalimat di dalam keadaan tertentu. Hal ini berfungsi kepada setiap public speaker dalam berbicara di depan umum. Saya akan mengambil contoh kalimat yaitu aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Itu ya. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Olah emosi ini ada beberapa atau olah ekspresi, ada 4 ekspresi ya. Yang pertama itu senang, yang kedua sedih, yang ketiga bingung, dan yang terakhir marah. Ya, baik, akan saya langsung contohkan saja, yaitu ekspresi senang. Aku ingin bertaubat, hatiku bergetar di setiap sudut hati. Itu ya, seperti itu. Contoh dari emosi atau ekspresi senang. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Ya, jadi seperti itu. Oke, yang kedua yaitu sedih. Kita mengekspresikan kalimat tersebut menjadi sedih. Baik, kita mulai saja. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Ya, jadi seperti itu. Saya ulangi lagi. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Kita mengekspresikan sebuah kesedihan. Oke, selanjutnya yaitu emosi atau ekspresi. Kalimat tadi dijadikan sebuah ekspresi bingung ya.
Gimana sih caranya? Nah, bingung ini seperti kita memandang, kita tidak konsisten dalam memandang ketika kita mengekspresikan sebuah bingung. Jadi seperti ini contohnya. Aku ingin bertahu, sukmaku bergetar setiap sudut hati. Jadi hampir-hampir seperti itu ya untuk ekspresi bingung. Baik, kita coba sekali lagi. Aku ingin bertahu, sukmaku bergetar setiap sudut hati. Nah, jadi hampir-hampir seperti itu ya yang saya contohkan. Baik, selanjutnya emosi yang terakhir yaitu emosi marah. Kalimat tadi kita ekspresikan menjadi ekspresi marah. Jadi seperti ini. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Nah, hampir-hampir seperti itu ya. Jadi kita ulangi lagi. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Nah, jadi seperti itu emosi atau ekspresi dari marah ketika kita menyampaikan sebuah kalimat. Ya, itulah 6 tips dan trik agar kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan seorang public speaker dalam melakukan penampilan di depan umum. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.